Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhwat dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga kedatangan kita di majelis ilmu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan semangat kita menuntut ilmu syar'i maka dimudahkan jalan kita menuju surga, amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas ibu-ibu sekalian pada malam hari ini adalah tentang masalah kontemporer, ya, fikih puasa untuk wanita. Tema ini sangat penting sekali mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita harus mengetahui hukum-hukum di dalam bulan puasa. Jangan sampai kita tidak mengilmui hukum-hukum padahal kita sudah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan puasa Ramadan bagi hamba-hambanya dan menjadikannya salah satu rukun Islam dan pilar agama yang agung. Maka setiap muslim, ya, baik wanita atau pria, wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Sehingga apa? Sehingga ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan pengetahuan yang memadai. Jadi bisa menunaikan kewajiban atas dasar ilmu. Karena terdapat perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu, ya, dibandingkan dengan orang yang beribadah kepada Allah hanya taklid, tidak dengan ilmu. Maka di antara yang paling penting juga, selain kita mempelajari kewajiban-kewajiban puasa, syarat-syarat puasa, ya, hukum-hukum dasar tentang puasa, ya, maka kita juga perlu mempelajari pembatal-pembatal puasa, sehingga ketika kita mengetahui pembatal-pembatal puasa tersebut maka kita bisa menjauhinya. Seorang penyair pernah berkata, "Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi wa man la ya'rifis syarr minal khair yaqa' fihi." Aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk mengerjakan kejelekan, ya, akan tapi untuk menghindari kejelekan. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan, ya, dari kebaikan, maka dia akan tergelincir atau terjatuh ke dalamnya. Maka di pertemuan malam hari ini kita akan banyak membahas tentang pembatal-pembatal puasa dan contoh-contoh kontemporernya. Karena ini sering ditanyakan oleh kaum muslimin, ya, apakah batal puasa saya atau tidak. Dan insya Allah kita juga akan bahas masalah-masalah kontemporer yang berkaitan misalnya tentang ru'yah, tentang perjalanan, safar, dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian, bahwasanya yang membatalkan puasa dalam pandangan medis modern terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada yang masuk melalui mulut, ada yang masuk melalui hidung, telinga, kulit, ya, saluran kencing atau dubur, dan ada yang juga membatalkan puasa karena keluarnya dari tubuh. Kita akan membahas pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama zaman dahulu. Kemudian kita juga akan menerapkannya pada kasus-kasus kontemporer insyaallah ta'ala. Yang pertama, pembatal puasa yang paling berat yang wajib kita jauhi adalah berjima atau hubungan suami istri. Ini merupakan dosa yang paling besar, ya. Berjima hubungan suami istri pada saat bulan Ramadan di siang hari, ya. Ketika seorang muslim sengaja, ya,
membiarkan syahwatnya di siang hari bulan Ramadan, maka dia telah bermaksiat kepada Rabb-nya. Padahal Allah memerintahkan di saat puasa untuk menahan diri dari makan, minum, dan syahwatnya. Jadi selain dia melakukan dosa besar, maka batal puasanya secara mutlak. Selain itu dia juga wajib membayar kafarat, ya. Memerdekakan budak mukmin. Kalau tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, tanpa terputus kecuali karena udzur syar'i. Bagaimana kalau tidak mampu juga? Maka dia memberi makan 60 orang miskin, ya. Ini terdapat riwayat hadis dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian juga di antara pembatal puasa yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik karena jima, baik karena bercumbu dengan pasangan, ya, suami istri, mencium, onani, masturbasi, dan sebagainya. Ini membatalkan puasa, ya, karena mengeluarkan air mani secara sengaja. Berbeda kalau dia tidur kemudian keluar air mani karena mimpi, maka ini tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena keluar bukan atas kehendaknya. Bagaimana kalau keluar cairan-cairan yang lain, ya, seperti madhi, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan cairan yang namanya wadi, yaitu cairan kental yang keluar setelah buang air kecil atau setelah mengangkat beban yang berat, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Ibu-ibu sekalian, termasuk pembatal puasa yang selanjutnya adalah keluarnya darah haid dan nifas, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah jika wanita itu haid tidak sholat dan tidak puasa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi keluarnya darah haid dan nifas itu membatalkan puasa, dan nanti kalau sudah suci harus mengganti di hari yang lain. Adapun darah istihadah, darah yang keluar di luar waktu haid, ya, karena penyakit biasanya, maka tidak mempengaruhi puasa. Dia tetap harus berpuasa. Kemudian pembatal puasa selanjutnya adalah makan dan minum dengan sengaja, ya. Dan juga sesuatu yang setara dengan makan dan minum, ya. Makan dan minum dengan sengaja, begitu pula perbuatan-perbuatan atau memasukkan sesuatu yang itu setara dengan makan dan minum. Ada zat-zat nutrisi, zat-zat yang bergizi, atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh pengganti makanan dan minum, maka itu membatalkan puasa, ya. Maka memasukkan air, ya, atau sesuatu ke dalam hidung, ya, maka ini juga membatalkan puasa, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabalik filistin syaqi illa antakuna shaima, bersungguh-sungguhlah menghirup air ke dalam hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa, ya. Kemudian kalau dia minum dan makannya karena lupa, maka itu tidak batal. Baik. Kemudian kita akan memberikan contoh, ya, tetes hidung, ya, obat tetes hidung. Maka ini sebaiknya dihindari, ya, karena sebagian ulama mengatakan obat tetes hidung ini membatalkan puasa berdasarkan hadis tadi. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, menghirup air ke dalam hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa. Karena apa yang kita letakkan di dalam hidung ini berupa tetesan akan masuk ke dalam tenggorokan, ya, kemudian ke lambung, maka ini membatalkan puasa. Berarti kalau yang kita pahami makan dan minum dan yang setara dengan makan dan minum itu membatalkan puasa, kebalikannya sesuatu yang tidak setara dengan makan dan minum dan juga tidak disebut makan dan minum, maka berarti tidak membatalkan puasa. Maka ada sebuah kaidah, ya, yang disebutkan oleh para ulama kontemporer, ya. Ini kaidah ini sangat penting kita ketahui sehingga kita mengetahui mana yang
membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Kaidah yang pertama adalah seseorang batal puasanya jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga atau al-jauf. Al-jauf itu apa? Ya, maka definisi yang paling bagus yang disebutkan oleh para ulama kontemporer itu adalah mata jawazal halqu ilal jihazil hadmi wa wasala ilal ma'idah. Mughdiyan kana am ghairu mughdhin min tariqin mu'tad au ghairu mu'tad. Jadi yang masuk ke dalam rongga, ya, yang mencapai kerongkongan sampai perut, jadi melewati alat pencernaan, baik zat tersebut bernutrisi atau tidak, ya, maka itu membatalkan puasa karena melewati apa? Alat pencernaan sampai kerongkongan sampai perutnya, ya, baik itu berupa makanan, minuman yang bernutrisi atau tidak, maka selama sampai alat pencernaan maka itu membatalkan puasa, ya. Contohnya tadi makan, minum, kemudian tetes hidung, ya, itu kan sampai tenggorokan, ya, kemudian sampai ke lambung. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah batal puasa jika ada zat-zat yang bernutrisi yang masuk ke tubuh akan tetapi tidak melalui alat pencernaan, ya, tidak melalui tenggorokan, tidak melalui sampai ke perut, ya, akan tapi melalui anggota tubuh yang lain. Tetapi zat-zat yang masuk tadi itu bernutrisi setara dengan makanan dan minuman, maka itu membatalkan puasa. Contohnya adalah infus, ya. Seseorang kalau diinfus maka itu setara dengan memasukkan makanan dan minuman. Berarti di luar kaidah yang pertama dan kedua tadi, ya, jika tidak termasuk keduanya maka tidak membatalkan puasa, ya. Berarti tetes mata, ya, obat tetes mata qataratul ain itu tidak membatalkan puasa, ya. Karena apa? Karena yang sampai dari tetesan mata yang masuk ke mata itu sedikit, ya. Tetes mata itu sedikit dan biasanya diserap oleh saluran air mata sebelum sampai ke tenggorokan. Sampai kalaupun ada yang sampai ke tenggorokan maka itu sangat sedikit sehingga tidak membatalkan puasa. Itu tetes mata, ya. Kemudian tetes telinga. Obat tetes telinga ini juga tidak membatalkan puasa, ya. Seseorang jika meneteskan obat ke telinga, ya, maka itu bukan merupakan jalan masuk ke dalam perut, ya. Berbeda. Jadi tidak mengapa orang kalau sakit kemudian di telinganya itu diberikan obat tetes. Kemudian juga gas oksigen tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena yang masuk itu adalah udara yang masuk ke paru-paru. Ini sama halnya dengan bernafas dengan udara alami. Kemudian juga ada namanya bakhahur rab, obat semprot asma. Ini juga tidak membatalkan puasa karena tidak menyerupai makan dan minum, ya. Obat semprot asma ini tidak membatalkan puasa. Dan zat ini masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi sampainya sesuatu ke lambung itu ada sesuatu yang diragukan. Padahal puasa itu ada sesuatu yang yakin. Maka tidak bisa dibilang batal puasa itu dengan hanya keraguan semata. Harus dengan keyakinan pula, ya. Kemudian juga obat semprot hidung ini juga tidak membatalkan puasa, ya. Hanya semprot, ya, tidak obat tetes yang masuk ke dalam hidung. Obat semprot mulut juga tidak membatalkan puasa. Obat yang diletakkan di bawah lidah untuk mengobati beberapa serangan jantung yang langsung diserap setelah diletakkan dalam waktu singkat dan dibawa oleh darah ke jantung, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Karena obat ini bukan makan dan tidak pula minum, ya, juga tidak bermakna makan dan minum.
Kemudian juga ada namanya berkumur dan semprotan pengobatan topikal untuk mulut. Ini sama ya, tidak membatalkan puasa. Taib. Kemudian ada namanya pembiusan ya, anestesi. Apakah ini membatalkan puasa? Ya. Kalau pembiusannya itu total ya, menghabiskan seluruh siang harinya, maka itu membatalkan puasa. Karena yang namanya puasa itu adalah imsak, menahan diri dengan niat. Sedangkan orang yang dibius seluruh siang harinya, ya, maka dia tidak berniat puasa, ya, tidak didapati niat untuk berpuasa, ya. Adapun kalau pembiusannya ini sesaat, ya, sebagian, tidak menghabiskan seluruh siang hari, maka tidak merusak puasanya, ya. Karena tidak ada sesuatu yang mewajibkan atau membatalkan puasanya. Kemudian diantara permasalahan kontemporer juga adalah suntik, ya, suntikan yang menyuntik kulit atau otot itu tidak membatalkan puasa, karena bukan makan, bukan minum, dan tidak pula bermakna makan dan minum. Berbeda dengan infus. Kalau infus itu ada nutrisi yang dimasukkan, jadi setara dengan makan dan minum. Ya, infus yang diberikan kepada sebagian pasien itu terdiri dari larutan air yang mengandung gula, garam, dan air, dan mungkin ditambahkan beberapa obat. Maka ini membatalkan puasa. Kemudian juga ada misalnya memasukkan kateter, tabung kecil ke dalam arteri untuk pengobatan. Ini juga tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian juga cuci darah atau cuci ginjal. Ya. Apakah membatalkan puasa? Maka kita rinci. Jika proses cuci ginjal atau cuci darahnya ini mengandung zat nutrisi, ya, maka ini membatalkan puasa. Karena zat ini mengandung atau bermakna seperti makan dan minum. Ya, tubuh diberi nutrisi menjadi lebih kuat. Adapun jika tidak ada zat nutrisinya ketika cuci ginjal atau cuci darah, maka tidak batal puasanya. Ya. Jadi yang dilihat itu proses pengobatannya atau alatnya yang digunakan atau zat-zat yang dimasukkan, apakah dia bermakna setara dengan makan dan minum atau tidak. Seperti juga krim, salep, koyoterapi, maka ini tidak membatalkan puasa, ya, karena bukan makan, bukan minum, dan juga tidak pula bermakna makan dan minum, ya, dan juga tidak masuk dari saluran pencernaan, ya. Ditambah juga dalilnya adalah orang-orang pada zaman Nabi SAW itu mereka meminyaki kulit dan rambut mereka. Ya. Kalaulah itu membatalkan puasa, tentu Nabi akan menjelaskannya. Sebenarnya masih banyak sekali ya contoh-contohnya. Di PowerPoint yang Anda kirimkan itu sudah Anda sebutkan contoh-contoh, banyak contoh-contoh sesuatu yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Kemudian diantara pembatal puasa selanjutnya, ibu sekalian, adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Jadi sengaja memasukkan tangannya ke mulutnya sampai tenggorokannya sehingga dia bisa muntah, maka itu batal puasanya. Adapun kalau muntah karena sakit, tidak sengaja muntah, maka itu maka dia tidak batal, ya. Muntah tanpa sengaja itu tidak batal. Yang membatalkan adalah muntah dengan sengaja. Sekarang kita perlu mengetahui, ya, apa yang disebut dengan muntah, ya. Yang disebut dengan muntah itu adalah jika ada sisa makanan atau bekas makanan atau sesuatu yang keluar
dan mencapai melewati tenggorokan sampai mulutnya, ya, sampai dikeluarkan dari mulutnya, itu namanya muntah. Berarti kalau hanya sampai tenggorokannya, tidak sampai mulutnya, tidak sampai dikeluarkan dari mulutnya, maka itu tidak disebut muntah. Itu definisi muntah, ya. Kemudian juga diantara yang membatalkan puasa juga adalah berbekam atau hijamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aftaral hajimu wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam itu telah berbuka atau batal puasanya. Ya, meskipun para ulama sebenarnya berbeda pendapat dalam masalah ini, ya, akan tetapi pendapat yang hati-hati, ya, itu kita mengambil pendapat berbekam itu membatalkan puasa, dan ini dirojehkan oleh Lajnah Daimah dan para masyayikh di Saudi Arabia ini. Maka yang lebih utama bagi kita ketika berpuasa itu tidak berbekam kecuali di malam hari. Kalau di malam hari maka tidak mengapa, ya. Di antara sesuatu yang bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan bekam itu adalah mengeluarkan darah yang banyak, ya. Maka itu mirip dengan berbekam, setara dengan berbekam, ya, seperti donor darah misalnya, ya. Kalau donor darah itu yang diambil darahnya banyak, maka batal puasanya. Dikiaskan dengan apa? Dengan berbekam. Karena yang namanya berbekam itu membuat tubuh itu menjadi lemah. Maka yang mengambil darah ketika donor darah, jika dikeluarkan banyak, maka itu juga akan melemahkan tubuh. Akan tapi kalau yang diambil darahnya itu sedikit, ya, maka tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau kita diambil darahnya untuk sampel, untuk dianalisis, ya, cek darah misalnya, maka itu tidak batal puasanya, karena yang diambil biasanya hanya sedikit. Kalau banyak itu baru membatalkan puasa. Yang lebih utama adalah menunda sampai malam, menunda mengambil darah dalam jumlah yang banyak itu pada malam hari, ya, jangan di siang hari. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kalau keluarnya darah tanpa sengaja, ya, seperti mimisan atau giginya copot, ya, atau luka yang berdarah? Maka ini tidak mempengaruhi puasa, ya, tidak batal puasanya, karena bukan berbekam, ya, tidak disebut berbekam, dan juga bukan pula setara atau bermakna dengan berbekam, ya. Kemudian ada juga istilah namanya al-fasdu, ya, fasdu, mengeluarkan darah dari pembuluh darah. Maka ini membatalkan puasa, dikiaskan, dianalogikan dengan berbekam, ya. Kemudian diantara pembatal puasa yang lain yaitu gila dan juga murtad, ya, na'udzubillah. Seorang jika gila atau hilang akalnya, maka dia batal puasanya, ya. Kemudian juga kalau dia murtad baik dengan perkataan maupun perbuatan, ya. Perkataan misalnya dia mengaku sudah tidak beragama Islam misalnya, maka dia sudah murtad. Atau dia murtad dengan perbuatan. Murtad dengan perbuatan itu misalnya apa? Menyembah berhala, sujud kepada berhala, kepada patung, ya. Sujud dalam rangka ibadah kepada selain Allah. Kemudian melempar Al-Quran ke kamar mandi dan menginjak-injaknya. Ini termasuk perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Maka ini termasuk perbuatan yang menyebabkan seseorang itu bisa murtad atau keluar dari Islam. Dan kalau seorang murtad keluar dari Islam, naudzubillah, maka batal puasanya. Kemudian diantara kaidah pembatal puasa selanjutnya yang perlu kita sebutkan tadi, ya, ada tambahannya, yaitu ibadah puasa itu kan berdasarkan dalil dan keyakinan.
Kalau kita yakin puasa kita benar, sah, kita lakukan puasa dengan dalil, maka tidak batal puasa kita kecuali juga dengan dalil dan juga dengan keyakinan. Bukan sekedar keraguan semata. Kalau ragu-ragu apakah batal puasanya atau tidak, maka hukum asalnya adalah tidak batal puasanya. Karena namanya puasa kan sebuah keyakinan ya. Maka tidak batal puasa tersebut kecuali dengan keyakinan pula. Kemudian semua pembatal puasa itu tidak menyebabkan batal puasa seseorang kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, dia tahu hukumnya. Berarti kalau dia masih bodoh, tidak tahu hukumnya, maka tidak batal puasanya. Meskipun ada perincian-perincian dalam hal ini ya. Tapi pembatal puasa terutama masalah kontemporer tadi ya. Maka kalau dia masih belum tahu, padahal itu membatalkan puasa, maka insya Allah dia tidak batal puasanya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ingat. Ya, dia ingat sedang berpuasa. Kalau lupa, ya maka tidak batal puasanya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah tidak dipaksa. Ya, dalam kondisi normal berarti. Kalau dia dipaksa, ya dalam keadaan terpaksa yang dia takut terhadap jiwanya, terhadap hartanya, terhadap ya misalnya takut dibunuh, maka dalam kondisi terpaksa maka tidak batal puasanya. Kalau dipaksa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini tentang pembatal puasa dan contoh-contoh kontemporer yang bisa kita sebutkan ya. Kemudian kita akan membahas masalah kontemporer yang terkait dengan ru'yah atau melihat hilal. Ya, ini sangat penting ya, dan biasanya setiap tahun terjadi sedikit keributan ya, masalah apakah kita mengikuti hisab atau kita mengikuti ru'yah ya, apakah wajib kita mengikuti pemerintah masing-masing atau kita mengikuti ru'yah global. Kalau satu negara terlihat maka semua negara harus mengikuti. Maka masalah ru'yah ini perlu kita ketahui ya hukumnya. Yang pertama adalah perbedaan terbitnya bulan ya, terbitnya hilal. Maka pendapat yang paling kuat adalah seseorang itu mengikuti matlak hilalnya itu di daerahnya masing-masing atau di negaranya masing-masing. Ya, jadi setiap penduduk negeri beramal dengan ru'yah negeri tersebut. Apalagi kalau misalnya jaraknya sangat berjauhan, maka itu dinukil ada ittifaq ya, kesepakatan kalau jaraknya berjauhan. Ya, seperti kalau di kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan dari Andalus ke Hijaz, dari Spanyol ke Mekah Madinah. Itu kan lumayan jauh. Maka Indonesia dan Saudi Arabia itu jaraknya kan lebih dari itu. Ya, maka kalau terlihat hilal di Saudi, ya tidak mesti yang ada di Indonesia itu ikut ru'yah hilalnya Saudi. Yang paling tepat adalah setiap penduduk beramal dengan ru'yah negerinya masing-masing, mengikuti keputusan pemerintah. Hal ini diperkuat dengan hadis Quraib ya. Hadis Quraib disebutkan Ummu Fadl binti Harith itu mengutus Quraib kepada Muawiyah di Syam. Ya, maka Quraib ini berkata, aku datang ke Syam dan menyelesaikan keperluan. Kemudian hilal terlihat olehku ketika aku di Syam, yaitu pada malam Jumat. Kemudian aku datang ke Madinah di akhir bulan, ya. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku, ya, kapan kamu lihat hilal? Ya, kami jawab kami melihatnya pada malam Jumat, Lailatul Jum'ah, ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, benar kamu melihatnya, ya.
Maka aku menjawab iya. Dan orang-orang pun juga melihatnya. Mereka berpuasa dan juga Muawiyah juga berpuasa. Ya, Muawiyah saat itu menjadi gubernur di Syam, ya. Maka ia berkata, akan tapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Jadi Ibnu Abbas ini mengatakan kepada Quraib, kami melihat hilal itu pada malam Sabtu. Maka kami senantiasa berpuasa hingga kami menyempurnakannya 30 hari. Ya, atau kami melihat hilal. Kemudian Quraib ini berkata kepada Ibnu Abbas, afala naktafi bi ru'yati Muawiyah? Ya, kenapa kita tidak mencukupkan dengan ru'yah Muawiyah saja? Kan Muawiyah tadi sudah melihat hilal, ya, dan di negerinya sudah terlihat hilal pada malam Jumat. Jadi kita mengikuti ru'yahnya Muawiyah dan juga berpuasa sesuai dengan hari terlihatnya hilal di Syam. Maka Ibnu Abbas mengatakan tidak. Ya, demikianlah yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari hadis ini Imam Nawawi rahimahullah menerjemahkan hadis ini dalam syarahnya Syarah Sahih Muslim dengan bab penjelasan bahwa setiap negeri memiliki ru'yah mereka, dan jika mereka melihat hilal di suatu negeri maka tidak berlaku hukumnya bagi negeri yang jauh dari mereka. Ya, maka ini juga kalau kita mengikuti negeri masing-masing dan pemerintah masing-masing, ini lebih dekat pada persatuan kaum muslimin, dan kita tidak berpecah belah masalah penentuan hilal, kapan mulai puasa, kapan mulai hari raya, dan lain sebagainya. Dan diantara masalah selanjutnya adalah bepergian dari satu negeri ke negeri yang lain yang berbeda dalam ru'yahnya. Contohnya seseorang, ya, orang Indonesia, dia mau umroh, ya, dia awal puasanya ikut ru'yahnya Indonesia, kemudian sampai dia di Saudi dan ingin lebaran atau hari raya di Saudi. Ini bagaimana? Maka jika seseorang berpindah dari suatu negeri ke negeri lain dan berbeda ru'yahnya, negeri pertama dengan negeri kedua, baik di awal bulan maupun di akhir bulan, maka masalah ini tidak terlepas dari beberapa keadaan. Bisa jadi perbedaan ru'yahnya adalah di awal bulan, bisa pula di akhirnya sama, ya. Bisa jadi sama di awal bulan dan berbeda di akhirnya. Atau bisa jadi di awal dan di akhir berbeda. Konsekuensinya apa? Bulan itu dalam beberapa keadaan itu bisa kadang 28 hari, ya. Contohnya misalnya kalau ru'yah hilalnya di Saudi itu lebih duluan dibandingkan Indonesia. Jadi Indonesia telat sehari misalnya. Kemudian ada seorang yang ingin umroh, ya, dia kan sudah ikut ru'yah hilalnya Indonesia yang telat sehari dibandingkan Saudi. Kemudian dia umroh dan ikut lebaran di Saudi. Ternyata Ramadan di Saudi 29 hari. Karena di Indonesia tadi telat 1 hari, berarti orang ini yang umroh ini berpuasa hanya 28 hari, ya. Atau kebalikannya, ya, misalnya di Indonesia sudah duluan berpuasa sesuai ru'yah hilalnya, ya, sudah duluan 1 hari, kemudian dia datang ke Saudi umroh dan lebaran di Saudi. Ternyata di Saudi puasanya 30 hari. Berarti orang ini, ya, itu nanti kalau ikut lebaran di Saudi maka dia puasanya 31 hari. Bagaimana seperti ini, ya? Maka sebenarnya dalam berhari raya itu kita mengikuti ru'yah hilal negeri yang kita berhari raya di situ, ya. Kita pindah atau kita sedang mukim di situ, maka kita ikut berpuasa dan berbuka atau hari raya di negeri tersebut, meskipun berakibat ia berpuasa kurang atau lebih, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun.
puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa, dan berbuka itu adalah hari di mana kalian berbuka, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian menyembelih. Ya. Maka khitab atau seruan ini adalah untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Maka kalau kasusnya tadi orang Indonesia mau umroh, ya kemudian ingin lebaran atau hari raya di Saudi, maka dia ikut hari di mana Saudi itu berhari raya. Ya. Tidak mengikuti lebarannya Indonesia, karena dia saat lebaran atau saat hari raya itu berada di Saudi. Ya. Kalau jumlah puasanya 29 atau 30 hari, maka itu tidak ada masalah. Karena memang jumlah bulan di Hijriyah itu kadang 29, kadang 30. Yang bermasalah adalah kalau kurang, ya dia baru berpuasa 28 hari. Maka kalau dia ternyata baru puasa 28 hari, maka dia harus mengqadha 1 hari di luar bulan Ramadan untuk menyempurnakan bulan puasanya. Ya. Kalau kelebihan dia mengikuti lebaran atau hari raya di Saudi. Ya, kalau dia mengikuti lebaran di Saudi berarti berjumlah 31 hari. Ya, maka setelah dia menyempurnakan 30 hari, ya, hari ke-31-nya dia yuftir sirron, berbuka atau berlebaran secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Karena dia sudah berpuasa sebanyak 30 hari. Ya, maksimal dalam 1 bulan itu 30 hari ya. Tidak ada puasa itu 31 hari. Ini kalau kasusnya kelebihan ya, di atas 30 hari. Baik, itu kasus yang berkaitan dengan bepergian dari satu negeri ke negeri lain kemudian berbeda dalam masalah ru'yatul hilalnya. Ya. Kemudian bagaimana kasusnya kalau dia terbang dengan pesawat setelah terbenam matahari atau sebelum terbenam matahari. Jadi ada kasus ya. Yang pertama, matahari terbenam bagi seseorang di negeri tersebut, kemudian ia berbuka puasa. Ketika ia naik pesawat, take off pesawatnya dan terbang tinggi, ya, dia ternyata melihat matahari lagi, ya. Maka kalau kasusnya dia tadi sudah berbuka puasa di bawah sebelum take off pesawatnya, sebelum dia terbang, itu sudah masuk waktu berbuka puasa, sudah masuk waktu maghrib, maka puasanya tetap sah. Meskipun ketika terbang di atas pesawat, dia melihat matahari lagi. Ya, baginya itu sudah sempurna puasanya. Allah SWT berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ya. Begitu juga dalam hadis idza aqbala al-lailu hahuna wa adbaran naharu hahuna, ya, faqad aftaras shaim. Jika malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sana, ya, serta matahari telah terbenam, ya, wa gharabatis syams faqad aftaras shaim, dan matahari telah terbenam maka orang yang berpuasa telah berbuka. Ya. Jadi dia melihat matahari lagi di atas pesawat itu tidak membahayakannya dan tidak wajib baginya untuk menahan diri lagi. Kemudian ada kasus yang kedua. Orang yang berpuasa melakukan perjalanan sebelum terbenam matahari. Jadi belum waktunya berbuka puasa. Ya. Lalu dia naik pesawat, pesawatnya terbang dan bergerak menuju barat, ya. Bergerak menuju barat. Maka saat itu dia mengejar matahari, ya, terbenam mataharinya akan terlambat. Bisa jadi malah semakin lama, ya, masih 1-2 jam lagi atau beberapa jam lagi. Ya, maka bagaimana? Maka dia tidak berbuka, ya. Dia tetap harus mengikuti atau menunggu sampai matahari tenggelam, ya. Kasusnya misalnya dia di Jakarta, ya, 1 jam lagi atau setengah jam lagi sudah mau berbuka puasa di Jakarta, tapi saat itu dia harus terbang, pesawatnya harus take off ke arah Saudi, ke arah barat. Maka itu akan semakin lama itu waktu berbuka puasanya. Kapan dia berbuka? Ya dia menunggu matahari sampai
sampai tenggelam, ya. Karena ketika dia terbang itu belum masuk waktunya berbuka puasa, ya. Kemudian ada kasus lain, ya, negeri-negeri yang siang dan malamnya itu berbeda. Kadang malamnya itu sangat panjang dan juga siangnya itu sangat pendek. Biasanya di negara-negara yang dekat dengan kutub utara, ya, Norwegia dan lain sebagainya, negara-negara yang dekat dengan kutub, maka itu malamnya itu kadang sangat panjang dan siangnya sangat pendek. Atau mungkin ada yang siangnya sangat panjang sekali dan malamnya sangat pendek, ya. Maka dalam masalah ini dia puasa wajib di siang hari bagaimanapun panjangnya. Begitu pula jika siang harinya sangat pendek, maka yang menjadi patokan adalah adanya siang dan malam. Selama dia bisa membedakan siang dan malam, maka dia wajib untuk mempertimbangkan masing-masing dari keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Dan makan minumlah hingga terang bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Begitu juga dalam hadis tadi, jika malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sana, serta matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Tapi bagaimana kalau kasus ada yang siangnya terus-menerus, ya, matahari tidak tenggelam, ya, dan siang terus-menerus, ya, matahari hampir-hampir tidak tenggelam, maka dia mengikuti berpedoman pada aqrabul bilad, negeri yang terdekat dengannya. Negeri yang terdekat dengannya yang ada perbedaan siang dan malam. Dia mengikuti negeri yang terdekat tersebut, ya. Ini bagi yang negara yang siangnya terus-menerus dan hampir-hampir tidak ada malam. Dan ini kejadian, ya, ada. Akhwat dan ibu-ibu sekalian, kemudian masalah yang penting juga, ya. Bagaimana kalau orang yang berbuka di bulan Ramadan? Artinya dia membatalkan puasanya di bulan Ramadan karena uzur atau alasan. Kemudian ia meninggal sebelum sempat mengqadha. Jadi dia meninggal duluan padahal belum sempat mengqadha karena sakit misalnya. Makanya tidak ada qadha baginya dan tidak ada kafarat. Keluarganya pun tidak mengganti puasa orang tersebut. Karena apa? Karena dia belum sempat mengqadha, dia belum sembuh, ya. Karena juga dia tidak melakukan kelalaian. Ya. Ini seperti orang-orang yang punya penyakit lanjut, ya, penyakit parah kemudian meninggal. Dia belum sempat sembuh dan juga tidak sempat untuk mengqadhanya. Ya. Adapun orang yang sembuh dari penyakitnya dan dia mampu untuk mengqadha tetapi dia ternyata tidak mengqadha puasanya sampai dia meninggal, maka disunnahkan bagi walinya atau salah seorang kerabatnya untuk berpuasa, mengqadha puasa orang yang meninggal tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man mata wa alaihi shiyam, shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa, maka walinya itu berpuasa untuknya. Kemudian masalah selanjutnya, ibu-ibu sekalian, barang siapa yang makan di awal siang karena sebab yang syar'i, ya, kemudian hilanglah sebab yang membolehkannya makan atau berbuka tersebut, maka boleh baginya untuk makan di sisa hari tersebut. Ya, contohnya orang yang haid, wanita yang haid, dia kan boleh untuk makan di siang hari bulan Ramadan, ya. Bahkan tidak sah kalau dia puasa dalam keadaan haid. Ternyata di siang hari itu atau di sore hari suci, ya, sudah berhenti haidnya. Apakah saat dia suci dia harus ikut berpuasa atau untuk menghormati orang yang berpuasa sehingga dia tidak boleh makan dan minum? Maka jawabannya adalah tetap boleh dia meneruskan untuk makan di sisa hari tersebut, ya.
Atau misalnya orang yang sakit kemudian sembuh di tengah siang hari, atau musafir ya yang sampai rumah di sore hari atau di siang hari, ya, maka dia tetap diperbolehkan untuk meneruskan atau makan di sisa hari tersebut. Kemudian juga masalah yang penting ya, yang perlu kita ketahui adalah barang siapa yang menunda qadha hingga masuk Ramadan selanjutnya. Jadi kalau dia punya utang puasa, kan dia harus mengqadha, tapi dia tunda-tunda qadhanya sampai masuk Ramadan selanjutnya. Maka ini kita rinci. Kalau dia menunda qadhanya itu karena uzur, ya, maka ia hanya wajib mengqadha saja. Tetap qadha itu harus dia lakukan, ya. Akan tapi kalau dia menunda mengqadhanya tadi tanpa uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, maka ia wajib bertaubat dan mengqadha puasanya, serta dia harus memberi makan untuk setiap hari seorang miskin, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas serta Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Kalau dia menunda mengqadha sampai masuk Ramadan selanjutnya, ya, maka selain dia bertaubat, dia juga tetap wajib mengqadha dan juga memberi makan untuk setiap hari seorang miskin, ya, sesuai dengan hari yang dia tinggalkan atau yang dia tunda-tunda qadhanya tadi, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga masalah-masalah puasa ini bisa kita pahami dan kita amalkan, ya, dan juga kita jauhi pembatal-pembatal puasanya, ya, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari ibu-ibu atau dari akhwat sekalian, ana persilahkan. Ya, ini ada pertanyaan, ya. Izin bertanya, kita kan tinggal di dekat Masjid Nabawi. Bagi wanita, mana yang lebih utama, sholat tarawih di Masjid Nabawi atau di rumah, ya? Maka ini pertanyaan ini pernah diajukan oleh sahabiyat, ya, sahabat wanita, bertanya kepada Nabi SAW. Sahabat wanita ini ingin sholat di Masjid Nabawi, ya, maka Nabi menjelaskan wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih baik, ya, lebih utama dibandingkan dia datang ke masjid, ya. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, maka sholat di rumah itu lebih utama. Ini bagi wanita, ya. Adapun laki-laki tetap dia ke masjid. Tapi tidak dilarang, andaikan ada seorang wanita atau seorang perempuan ingin sholat di masjid, baik di masjid terdekat di samping rumahnya atau di Masjid Nabawi, itu tidak dilarang. Dan sebagai seorang suami atau laki-laki, ya, itu tidak boleh melarang seorang wanita untuk sholat di masjid. La tamna'u ima'allahi masajidallah. Janganlah kalian larang hamba-hamba Allah, hamba wanita, ya, yang ingin sholat ke masjid, ya, ke masjid Allah. Tapi pertanyaan tadi mana yang lebih utama, ya? Jawabannya sholat di rumah lebih utama dan lebih banyak pahalanya bagi wanita tersebut. Kan tapi kalau mau ke Masjid Nabawi itu tidak dilarang.
Taib, mungkin perlu kita tambahkan lagi ya. Yang sering ditanyakan dalam masalah puasa itu adalah mana yang lebih utama bagi musafir atau orang yang berada dalam perjalanan. Dia lebih utama berbuka atau lebih utama berpuasa. Ya, ini tergantung safar atau perjalanannya, ya. Maka kalau dia berat ya untuk berpuasa, maka yang lebih utama adalah membatalkan puasanya, ya. Bahkan kalau dengan safar itu dia sakit-sakitan atau lemas, tidak mampu untuk berpuasa, ya, bahkan dia akhirnya tidak produktif ya di dalam kerja atau lainnya, ya. Jadi membahayakan puasanya itu ketika safar. Maka saat itu dia wajib untuk berbuka puasa. Tapi bagaimana kalau keadaannya tidak memberatkan? Jadi dia sedang bersafar, ya, dan juga dia tidak berat untuk berpuasa. Mana yang lebih utama, berpuasa atau berbuka puasa? Ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Sebagian ada yang berpendapat puasa itu lebih utama karena abrok lidzimmah. Karena apa? Karena tanggungannya akan cepat terbebas. Dia pun tidak punya tanggungan lagi untuk mengqadha puasa di luar Ramadan. Sebagian ada yang berpendapat berbuka puasa itu lebih utama karena dia sedang safar, dan safar ini merupakan rukhsah, keringanan, dan Allah menyukai jika rukhsah itu diambil atau dilakukan. Maka wallahu alam, kembali ke kita ya, kondisi kita ya. Kalau kita merasa dengan berpuasa di saat safar itu lebih mudah ya, maka kita lebih utama berpuasa, sehingga nanti tidak ada kewajiban mengqadha di hari lain atau di luar bulan Ramadan. Dan biasanya kalau orang-orang itu berpuasa bersama-sama, ada temannya, banyak orang-orang berpuasa, maka itu akan lebih mudah baginya. Beda kalau dia nanti mengqadha puasa di luar bulan puasa, dia mengqadha sendirian, tidak ada temannya berpuasa, itu biasanya akan kadang terasa berat, ya. Maka kalau anak pribadi memilih pendapat kalau tidak memberatkan untuk berpuasa saat safar, maka tetap berpuasa. Ada lagi ya, satu lagi, kita kan tinggal di Madinah. Jika melaksanakan umroh kan sudah memenuhi syarat sebagai musafir yang mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Kira-kira bagaimana Ustadz? Apakah sebaiknya puasa atau tidak? Ya, ini tadi kembali ke kondisinya. Dia safarnya itu memberatkan atau tidak, ya. Safarnya membahayakan atau tidak. Dia kuat berpuasa atau tidak. Ya, kalau dia masih kuat berpuasa, safarnya itu tidak membahayakan dirinya, safarnya itu tidak memberatkan dirinya, maka dia lebih utama tetap berpuasa. Sebaliknya, kalau safar itu berat banget bagi dia, ya, dan juga membahayakan kesehatannya misalnya, maka dia berbuka puasa atau tidak berpuasa, ya. Bolehkah seseorang, kan dia sedang berpuasa ini, puasa itu kan wajib, sedangkan umroh di bulan Ramadan sunnah, ya. Tapi untuk melaksanakan sunnah umroh di bulan Ramadan ini, kita harus bersafar. Bagaimana hukum safar ketika bulan Ramadan untuk melaksanakan umroh yang sunnah? Jawabannya tetap diperbolehkan, tidak mengapa. Karena ini juga praktek Nabi SAW. Nabi SAW juga di saat bulan Ramadan itu juga umroh, ya. Dan juga kan di sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi SAW terdapat keringanan bagi orang yang
bersafar meskipun safarnya itu mau melaksanakan sunnah, yaitu umroh di bulan Ramadan, ya. Maka ini perlu kita pahami, ya, bukan berarti kita karena kita nanti bakal batal puasanya karena berat umroh di bulan Ramadan, berarti tidak usah umroh di bulan Ramadan gitu. Dengan alasan puasa kan wajib, sedangkan umroh di bulan Ramadan sunnah, ya. Maka hukum asalnya tetap diperbolehkan, ya, kalau kita bersafar atau bepergian, ya, untuk umroh di bulan Ramadan, meskipun itu hukumnya sunnah, dan meskipun kalau nanti ternyata berat untuk berpuasa saat safar, kita ternyata nanti membatalkan puasa, itu tidak masalah atau tidak mengapa. Demikian yang mungkin bisa Anda sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.